Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon video PPDB online SMP Negeri 1 Rejang Lebong ini agar dapat ditonton sampai selesai supaya tidak terjadi miskomunikasi ataupun kesalahpahaman. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sehingga pada tahun ini SMP Negeri 1 Rejang Lebong melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara online. Info resmi mengenai pelaksanaan PPDB online SMP Negeri 1 Rejang Lebong tahun pelajaran 2020-2021 itu akan dibagikan melalui channel YouTube SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Jadi silakan di-subscribe channel YouTube SMP Negeri 1 Rejang Lebong untuk mengikuti perkembangan PPDB online SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Atau dapat bergabung di grup Facebook SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Informasi resmi hanya diumumkan melalui channel YouTube SMP Negeri 1 Rejang Lebong dan grup Facebook SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, maka pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 jalur. Yang pertama, jalur zonasi. Yang kedua, jalur afirmasi. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Yang keempat, jalur prestasi. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 11 ayat 1 huruf A paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Berikutnya, jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 11 ayat 1 huruf B paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Berikutnya, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dengan pasal 11 ayat 1 huruf C paling banyak 5%. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 huruf D. Untuk kuota jalur zonasi 50%, kuota jalur afirmasi 15%, kuota jalur perpindahan tugas orang tua 5%. Ketiga jalur tersebut apabila dijumlahkan menjadi 70%. Sehingga untuk jalur prestasi itu dengan kuota 30%. Penjelasan mengenai jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf A diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Nanti untuk wilayah zonasi Kabupaten Rejang Lebong itu akan ditetapkan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. Yang berikutnya yang kedua, jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat ke-1 termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Berikutnya penjelasan mengenai jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf B diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Penjelasan mengenai jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Perpindahan tugas orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat ke-1 huruf C dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Dalam hal ini, yang termasuk kategori pada pasal 19 ayat ke-1 yaitu ASN, Polri, TNI, dan orang tua yang bekerja di BUMN atau yang bekerja di bawah naungan pemerintah. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat digunakan untuk anak kandung guru SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Penjelasan mengenai jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat ke-1 huruf D ditentukan berdasarkan A. Nilai ujian sekolah atau ujian nasional, B. Hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Bukti atas prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B itu diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Berdasarkan surat keputusan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong, Bapak Kirdes Lavendo Fasju SSTP MSI nomor 421.2/bit.2/Dikbud/2020 tentang tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Untuk tahap pendaftaran dan seleksi PPDB tahun pelajaran 2020-2021 itu dimulai pada tanggal 24 Juni 2020 sampai 4 Juli 2020. Jadi mohon saling menyampaikan kepada calon peserta didik baru yang ingin bersekolah di SMP Negeri 1 Rejang Lebong bahwasanya pendaftaran penerimaan peserta didik baru itu dimulai pada tanggal 24 Juni
2020 sampai 4 Juli 2020. Selanjutnya yang kedua, tahapan verifikasi, pengesahan, dan pengumuman itu dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 sampai 7 Juli 2020. Selanjutnya yang ketiga, tahap daftar ulang itu dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 sampai 11 Juli 2020. Berikut ini persyaratan PPDB online SMP Negeri 1 Rejang Lebong tahun pelajaran 2020-2021. 1. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat di-download di website SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Untuk alamat website dan cara pengisian formulir pendaftaran nanti akan kita buat di video selanjutnya. Formulir yang telah diisi dan dicetak kemudian di-scan dan dilampirkan bersama dokumen penunjang lainnya. Persyaratan yang kedua yaitu scan dokumen asli akta kelahiran calon siswa. Persyaratan yang ketiga, scan dokumen asli kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum PPDB. Persyaratan keempat, scan dokumen asli surat keterangan lulus yang ditandatangani kepala sekolah dan dicap basah. Untuk calon peserta didik yang melalui jalur zonasi cukup melengkapi keempat persyaratan tersebut. Persyaratan kelima, scan dokumen asli surat pindah tugas orang tua. Ini khusus untuk jalur pindah tugas orang tua. Persyaratan keenam, scan dokumen asli surat keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dan ini khusus untuk yang melalui jalur afirmasi. Persyaratan yang ketujuh yaitu scan dokumen asli sertifikat atau piagam prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Ini untuk jalur prestasi. Daya tampung untuk calon peserta didik baru pada SMP Negeri 1 Rejang Lebong tahun pelajaran 2020-2021 itu sebanyak 288 siswa dengan rincian sebagai berikut. Untuk jalur zonasi dengan kuota 50% dikali 288 siswa, jadi jalur zonasi menerima 144 siswa. Untuk jalur afirmasi dengan kuota 15% dikali 288 siswa, jalur afirmasi menerima 42 siswa. Untuk jalur pindah tugas orang tua dengan kuota sebanyak 5% dikali 288 siswa, jalur pindah tugas orang tua menerima 14 siswa. Ini sudah termasuk anak kandung guru SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Untuk jalur prestasi dengan kuota 30% dikali 288 siswa, jalur prestasi menerima 87 siswa. Sehingga daya tampung keseluruhan yang pertama, jalur zonasi dengan kuota 144 siswa, jalur afirmasi dengan kuota 43 siswa, jalur pindah tugas orang tua dan anak kandung guru SMP Negeri 1 Rejang Lebong dengan kuota 14 siswa, jalur prestasi dengan kuota 87 siswa. Apabila kuota pada jalur afirmasi, kuota pada jalur pindah tugas orang tua,
dan kuota pada jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kelebihan kuota itu akan dimasukkan ke dalam kuota jalur zonasi. Demikianlah informasi mengenai PPDB online SMP Negeri 1 Rejang Lebong tahun pelajaran 2020-2021. Video ini boleh dibagikan kepada sanak, saudara, kerabat, ataupun teman, ataupun yang berminat untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Apabila terjadi perubahan teknis mengenai pelaksanaan PPDB SMP Negeri 1 Rejang Lebong, akan segera diberitahu melalui channel YouTube SMP Negeri 1 Rejang Lebong atau grup Facebook SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.